Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atini Yuliani dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. PPLK 2020 telah memasuki tahap 5, yaitu praktik pembelajaran. Untuk tahap 5 ini saya mengambil alternatif 1, yaitu menjadi guru magang di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pandeglang, mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 11 IPS 3. Praktik pembelajaran daring di masa pandemi ini dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu tahap 1, mahasiswa belajar atau mengamati cara mengajar yang dilakukan guru di sekolah tersebut. Tahap 2, mahasiswa bersama guru di sekolah tersebut melakukan pembelajaran daring. Tahap ketiga, mahasiswa mengajar mandiri di kelas guru tersebut dengan pendampingan guru di sekolah tersebut. Pembelajaran dilakukan secara daring menggunakan WhatsApp Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah siap ya untuk mengikuti pelajaran hari ini? Silakan, ketua kelasnya ada. Kan ketua Silakan, siapa yang ingin Lucy, pimpin doanya. Ya baik Bu. Baik semuanya. Sebelum memulai pelajaran, mari kita keluar di mana? Ada sinyal ya. Ada sinyal. Dia Pelajaran hari ini ini kayak keluar enggak. Ya kedengeran Bu. Ya Bu. untuk pertama Ibu akan Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Menemukan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita pendek. 2. Mendemonstrasikan salah satu nilai yang terkandung dalam cerita pendek. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah 1. Pengertian cerpen, 2. Pengertian nilai, 3. Menemukan nilai dalam cerpen, dan yang keempat, mendemonstrasikan salah satu nilai yang terkandung dalam cerita pendek. Minggu kemarin kita belajar materi tentang ceramah. Apa yang telah disampaikan di minggu kemarin, pertemuan ini kita belajar mengenai nilai kehidupan yang terkandung dalam cerita pendek.
Menurut kalian, apakah ada yang sudah memahami apa itu cerita pendek? Doang. Sudah terdengar? Sudah. Sudah, Bu. Jelas, Bu. Belum, Bu. Sudah. Oh, Bisa diulangi? Di antara lanjut. adakah yang sudah memahami apa itu cerita pendek? Sebuah karya sastra pendek, sifat fiktif, dan secara ringkas. Ya. Intep. Bukan apa. Yang lain? Belum, Bu. Ya, betul sekali ya, Karisa ya. Cerita pendek merupakan salah satu karya sastra. Karya seni rupa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerita pendek adalah kisahan pendek kurang dari 10.000 kata. Jadi Kisahan pendek. Jadi cerita pendek itu tidak Jadi cerita pendek itu sesuai dengan namanya ya, cerita pendek. Jadi cerita yang ringkas gitu. Iya, Bu. Sedangkan Nggak panjang. Nggak sedang. Pendek. Kamus Besar Bahasa Indonesia cerita pendek, kisahan pendek dari 10 yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi atau pada suatu ketika. Dalam cerita pendek itu hanya memusatkan cerita itu pada satu tokoh tersebut. Jadi jika di dalam novel banyak fokus tokoh, beberapa tokoh, kita dalam cerita pendek hanya satu tokoh, seperti itu. Apakah terdengar suaramu anak-anak? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Terdengar. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Baiklah. Kita mulai. Tadi sudah Ibu jelaskan tentang pengertian cerpen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu selanjutnya tentang nilai. Nilai adalah sesuatu yang membaca cerpen. Hiburan mendidik atau bisa juga hiburan mengisi waktu luang. Jadi kita untuk membaca dapat menemukan. Bu, suaranya patah-patah, Bu. Iya. Masih betul Nggak jelas, Bu. Teruskan, Bu. Suaranya patah-patah, Bu, ke hati. serius sih. Baper banget. Jadi, sudah terdengar? Udah. Udah. Dengar, Bu. Berdua banget suaranya, Bu. Dalam cerita pendek itu, kita akan banyak menemukan karakter tokoh. Tapi, fokusnya itu kita cuma dalam satu tokoh aja di dalam cerpen tersebut. Ya. Tapi kita akan banyak menemukan seperti karakter antagonis atau protagonis, tokoh baik atau tokoh yang jahat seperti itu, yang merupakan cerminan dari kehidupan kita. Kan manusia itu beragam ya, ada yang baik, ada yang buruk gitu. Di karakter tokoh tersebut
kita dapat menemukan nilai-nilai kehidupan, yaitu perbuatan yang harus kita tiru dan perbuatan buruk yang harus kita jauhi. Sudah terdengar ya? Patah lagi, Bu. Lalu itu akan memberikan ini ya. Oh, Yasin. Oh, ibunya. Hitam. Disuruh sendiri. Yang berisik. Maka sudah terlihat ya PPT yang bagikan. Sudah, Bu. Coba. Kita akan mempelajari tentang nilai-nilai kehidupan. Silakan ya. Nanti Ibu akan bagikan di tersebut. Nanti jika ada yang atau dicatat ya. Apakah terdengar suara Ibu? Terdengar, Bu. Sudah. Baiklah. Bu. Jika ada yang dianggap penting, silakan dicatat ya. Ya, Bu. Yang pertama ada dalam nilai-nilai kehidupan terdapat nilai sosial, yaitu nilai Berisik. Kan macet tuh. yaitu nilai yang berkaitan dengan tingkah laku, Ada nggak boleh satu jam. seperti baik buruk manusia dengan sesama. Jadi nilai moral ini tidak hanya baik-baiknya saja, tapi ada yang tidak bermoral seperti itu. Jadi akhlaknya buruk, tingkah lakunya buruk. Tapi ada juga yang akhlaknya baik. Contoh nilai moral yang baik, ada yang bisa mencontohkan perbuatan baik dalam nilai moral? Itu untuk nilai moral contohnya berbakti kepada orang tua. Itu merupakan perbuatan baik yang harus kita tiru. Selanjutnya yang kedua, nilai agama. Nilai agama merupakan nilai kehidupan yang berkaitan dengan kehidupan beragama. Contohnya, beribadah kepada Sang Pencipta. Karena kita beragama Islam, berarti kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Yang ketiga, nilai sosial. Maaf ya, tadi Ibu salah ingat itu. Yang ketiga, nilai sosial. Nilai sosial adalah
nilai yang berhubungan dengan kehidupan antar manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya. Jadi bersosialisasi seperti itu. Contohnya, saling menghormati. Nilai kehidupan yang keempat, ada nilai pendidikan. Nilai pendidikan ini adalah nilai kehidupan yang berkaitan dengan perubahan tingkah laku dari buruk ke baik. Misalnya, kita dapat melihat siswa yang tadinya bolos menjadi sering bolos menjadi siswa yang teladan seperti itu. Lalu untuk nilai kehidupan yang kelima ada nilai budaya. Nilai budaya merupakan nilai yang berkaitan dengan kebudayaan atau tradisi yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya, upacara adat atau panjang mulut juga bisa, atau dalam bahasa Sunda disebutnya muludan ya. Itu masuknya ke Nilai budaya. nilai budaya. Seperti itu. Oh. Karena merupakan tradisi kan yang ada di masyarakat sekitar. Jika dalam masyarakat lain belum tentu ada hal-hal seperti itu. Misalkan ada upacara adat, biasanya beda-beda antara Sunda dan Jawa seperti itu. Pasti ada perbedaan. Nah, itu yang dinamakan nilai budaya. Lalu selanjutnya, Ibu akan memperkenalkan unsur pembangun cerpen itu ada dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat dalam bacaan teks cerita pendeknya tersebut, dan unsur ekstrinsik adalah unsur yang terdapat di luar cerita. Contohnya unsur ekstrinsik ini adalah nilai-nilai. Jadi nilai-nilai itu kita tidak ada di dalam teks, tapi kita harus mencari terlebih dahulu seperti itu. Jika di dalam unsur intrinsik terdapat tema, amanat, penokohan, alur, latar, dan gaya bahasa. Nanti untuk lebih jelasnya, ini akan dipelajari di pelajaran selanjutnya. Untuk sekarang, kita akan fokus di nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Ini merupakan contoh cerita pendeknya. Nanti jika tidak terlihat, Ibu akan bagikan di WhatsApp grup ya. Ya, Bu. Berbahasa Indonesia. Cerita pendek adalah kisahan pendek kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Berikut ini merupakan ciri-ciri cerpen. Cerita pendek merupakan salah satu karya sastra yang memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Dalam cerita pendek, kita akan banyak menemukan berbagai karakter tokoh, baik protagonis maupun antagonis. Namun, dari karakter tokoh tersebut, kita dapat menemukan nilai-nilai kehidupan, yaitu perbuatan baik yang harus kita tiru dan perbuatan buruk yang harus kita jauhi. Ini merupakan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Yang pertama adalah nilai sosial, kedua nilai moral, tiga nilai agama, keempat nilai pendidikan, dan kelima nilai Budaya.
Ini ya unsur-unsur pembangun cerpen tadi sudah dijelaskan. Ada unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik. Alur, penokohan, latar atau setting, gaya bahasa, ya. Sudah terlihat? Tatapannya Tadi PPT yang Ibu berikan Ibu share di grup ya. ya Bu. Untuk selanjutnya Ibu akan memberikan contoh bagaimana menemukan nilai-nilai yang terkandung dalam suatu cerita pendek. Ibu akan bagikan ya. Iya, Bu, sudah. Yang pertama ada nilai sosial. Adalah nilai yang berkaitan dengan tata laku atau tingkah laku dan interaksi antar manusia dalam kehidupan sehari-hari. Oh, contohnya, api dengan cepat berpindah membakar punggung saya. Berguling-berguling. Terdengar teriakannya sembari melepaskan seragam coklatnya untuk dipakai menyabet punggung saya. Saya menurut dalam kepanikan. Itu merupakan salah satu kutipan dalam cerita pendek berjudul Seragam karya Kurniawan. Dalam kutipan tersebut menunjukkan bahwa sikap peduli dan tolong menolong. Hal ini menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial memiliki naluri untuk saling menolong. Tokoh saya ini, api membakar punggungnya, ada seseorang yang melepaskan seragamnya untuk memadamkan apinya seperti itu. Jadi itu menandakan bahwa sikap atau nilai yang dapat kita ambil adalah nilai sosial dalam cerita pendek ini. Seperti itu, apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Nilai moral, nilai yang berkaitan dengan tingkah laku, akhlak, dan budi pekerti seperti itu. Ini contohnya ya. Contoh kutipannya, awalnya aku mau berteman dengan siapa saja. Namun, setelah mengetahui kelebihanku, aku mulai memilih teman yang dekat denganku. Apalagi dengan otakku yang pandai. Semakin banyak teman yang menyukaiku, maka aku pun mulai memilih teman dari golongan menengah ke atas. Aku tidak mau lagi berteman dengan anak yang setara padaku. Jadi dalam kutipan cerpen penyesalanku karya Dian Indria ini menunjukkan bahwa nilai atau akhlak seseorang tokoh aku tersebut baik atau buruk. Kita harus contoh atau kita harus meniru atau menjauhi Bu. perilakunya. Benar ya, kita harus menjauhinya ya, karena kita tidak boleh memilih-milih teman, mau dari golongan apapun. Sama saja, Bu. Juga ada nilai
Nilai apa? Nilai Religius atau agama ya. Contoh kutipannya. Sebenarnya sangat banyak kejadian seperti itu yang terjadi kepadaku. Sangat sering. Terkadang aku bingung dengan orang-orang yang tak peduli untuk menutup aurat mereka. Sungguh, sebenarnya apa arti jilbab bagi mereka? Kutipan cerita pendek. Apa arti jilbab bagimu karya Lamia NS? Di dalam nilai religius ini, kita dapat melihat nih, arti jilbab bagi mereka dan menutup aurat. Ini merupakan suatu perintah dalam agama Islam. Jadi, jilbab di sini menunjukkan bahwa kewajiban untuk menutup aurat ini merupakan nilai religius atau nilai agama yang terdapat dalam cerita pendek seperti itu. Apakah bisa dipahami? Bisa. Bu. Dan yang keempat ada nilai pendidikan. Contoh kutipannya dari kutipan cerita pendek Sekuat Para Pemimpi karya Saunichi Agus S. Waktu terus melaju, menyeretkan harapan dan cita-cita. Mimpi yang pernah diikrarkan sekarang berada pada ujungnya. Hari ini pada saat pertemuan pengumuman ujian nasional SMA, kami berkeliling dengan memegang amplop warna putih. Perasaan kami tak karuan saat ingin membuka amplop kelulusan. Semua jadi tampak misteri. Banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Ternyata, untuk melihat hasil kerja keras selama ujian begitu menebarkan jantung. Lewat hitungan, kami membuka amplop berisi nilai serta kelulusan. Hasilnya jelas. Kami lulus. Sang jenius Dian mendapatkan nilai sempurna. Suryadi mendekati sempurna. Bayu dan aku sedikit di bawah mereka. Kami saling tersenyum dan mengucapkan syukur yang dalam. Jadi dalam nilai pendidikan ini, dalam suatu cerpen kita dapat mengambil nilai pendidikan bahwa dalam tokoh tersebut merupakan hasil mereka menuai apa yang telah mereka tanam, seperti itu. Mereka memanen hasil kerja keras mereka dengan berhasilnya mereka dan nilainya ada yang sempurna, ada yang mendekati sempurna, seperti itu. Sesuai dengan kerja kerasnya mereka masing-masing. Seperti itu. Jadi nilai pendidikan itu nilai yang dapat merubah kita ke arah yang lebih baik, seperti itu. Jadi untuk nilai pendidikan ini kita dalam kutipan cerpen ini yang Sekuat Para Pemimpi karya Saunichi Agus S ini, jadi kita harus bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya, seperti itu. Apakah suara ibu terdengar? Terdengar, Bu. Yang kelima ada nilai apa? Budaya. Ya, Budaya. 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 Contoh kutipannya dari cerita pendek berjudul Jaipong karya Aldiza Aurelia. Iya, kita mau. Asalkan kamu janji akan nerusin tari Jaipong ini. Kan asik kalau kita bisa ngewakilin Indonesia ke berbagai negara. Contohnya seperti itu. Kira-kira nilai budayanya dalam kutipan cerpen ini apa? Tari. Ya, tari Jaipong ya. Jaipong cuma
hanya ada di Indonesia, tidak ada di negara-negara lain ya. Jadi itu sudah hak paten Indonesia seperti itu. Selanjutnya mempraktikkan nilai-nilai cerita pendek dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membaca cerpen dengan cermat dan teliti. Jadi ini kita cara menemukan nilai-nilai dalam cerita pendeknya ya. Yang pertama, membaca cerpen dengan cermat dan teliti. Dan jika memang satu kali tidak bisa mengingat dan menemukan, kita harus membacanya berulang-ulang. Tentunya kadang satu kali kita membaca cerpen, kita tidak bisa langsung menemukan nilai-nilainya. Jadi kita harus membacanya berulang-ulang. Seperti itu. Yang kedua, menganalisis dan menyimpulkan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Setelah membacanya dengan teliti, kita akan dapat menganalisisnya dan menyimpulkan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Apakah itu nilai moral, nilai sosial, nilai agama, nilai pendidikan, atau nilai budaya. Dan yang selanjutnya, menganalisis keterkaitan nilai-nilai kehidupan dengan kehidupan masyarakat. Misalnya, setelah kita menganalisis nih nilai-nilai kehidupan yang ada dalam cerita pendek, kita harus menemukan hubungan atau keterkaitan nilai tersebut dengan kehidupan masyarakat. Contohnya nilai budaya ya. Tadi contohnya jaipong. Atau contohnya tadi panjang mulut atau muludan ya. Kalau dalam itu. Panjang mulut atau muludan ini bisa kita kaitkan dengan kehidupan masyarakat karena ada dalam masyarakat ya, seperti itu. Khususnya masyarakat sekitar kita. Walaupun tidak semua masyarakat melakukan panjang mulut atau muludan ya. Selanjutnya, contohnya selanjutnya ada nilai agama. Nilai agama bisa kita kaitkan atau kita hubungkan dengan kehidupan masyarakat, yaitu kehidupan beragama, kehidupan beribadah kepada Sang Pencipta. Dalam artian ini, kita beragama Islam, jadi kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti itu. Dan keempat itu kita mempraktikannya. Jadi tadi nilai-nilai budaya, nilai-nilai agama, kita harus, jika kita ingin mempraktikannya, kita mempraktikkan nilai yang ada dalam cerita pendek tersebut, kita harus mempraktikkan juga. Misalnya, di dalam cerita pendek itu, kita diajarkan untuk beribadah kepada Sang Pencipta. Dalam praktiknya, kita harus memperbaiki hubungan kita dengan Sang Pencipta, seperti itu. Seperti kalau dalam agama Islam itu ada sholat, seperti itu, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, seperti itu. Apakah bisa dipahami sampai sini? Tanyakan, nanya. Ada yang ingin ditanyakan? Yang ingin ditanyakan? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Ibu share dulu ya ininya, PPT-nya. Untuk materinya Ibu sudah kirimkan di grup ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Sudah cukup mengerti apa tidak terdengar apa gimana ini? Itu biasa. Sudah cukup jelas ya? Jelas, Bu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu yang akan bertanya.
Lucy, suara ibu terdengar. Ada berapa nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerita pendek? Ada berapa? Apa saja? Yang pertama, Sosial, kedua, nilai agama, hmm, nilai moral, nilai apa yang keempat? nilai pendidikan, Ya, yang terakhir, budaya. ya, pinter ya, Lucy ya, sudah Terima kasih. menyimak. Terima kasih Lucy jawabannya. Ya Bu, sama-sama. Selanjutnya, Ibu akan bertanya kepada siapa ini? Yang ini aja ya. Siti. Siti boleh menyalakan mikrofonnya? Iya, Bu. Ya. Pertanyaan Ibu. Coba Siti sebutkan. Apa? Apa itu nilai budaya dan sebutkan contohnya. Budaya. Ya. Apa itu nilai budaya? Nilai budaya merupakan nilai yang berlaku dalam tradisi. Contohnya tari jaipong. Ya, pinter. Ya, Bu, terima kasih Siti. Jawabannya iya, ya pinter. iya Bu, sama-sama. Udah pada memahami ya cerita nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Insya Allah Bu. Nah, selanjutnya di sini Ibu sudah menyiapkan lembar kerjanya. Ibu sudah Ibu akan bagikan di grup ya. Lembar kerjanya sudah Ibu bagikan di grup ya. Bila ada yang ingin ditanyakan mengenai lembar kerjanya bisa langsung ditanyakan ke Ibu ya. Diperkenalkan untuk berdiskusi dengan temannya, tetapi pengumpulan harus tetap individu ya. Tetapi pengumpulan tetap harus dilakukan perorangan seperti itu. Untuk hasil tugasnya, Ibu tunggu hingga pukul 5 sore ya. Oke, Bu. Oke Bu. Ya, bisa di grup saja sepertinya. Iya Bu. Ya, selamat mengerjakan. Kalau begitu,
Ibu juga ada yang dapat menyimpulkan pelajaran atau materi yang kita sudah dapatkan hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Kok keluar sih? Silakan Karisa. Kesimpulannya atau apa sih yang Karisa dapatkan dari pembelajaran hari ini? Silakan. Tentang nilai yang terkandung dalam cerpen, yaitu diantaranya nilai budaya, nilai nilai agama, nilai sosial, nilai moral. Ya. Udah berapa, Bu? Nilai agama, nilai sosial, nilai moral, nilai pendidikan, dan nilai budaya. Ya, pintar. Terus? Nilai sosial adalah nilai yang berhubungan antara manusia dengan manusia. Nilai agama merupakan nilai kehidupan yang berkaitan tentang agama. Selanjutnya nilai moral itu yang berkaitan dengan akhlak. Seingat saya. Dan nilai pendidikan adalah nilai kehidupan yang berkaitan dengan tingkah laku. Selanjutnya nilai budaya yang berkaitan dengan kebudayaan. Contohnya upacara adat, acara maulid, yang kayak gitu-gitu. Ya. Ibu rasa sudah cukup paham ya semuanya ya? Insya Allah. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan untuk bisa di kontak Ibu atau di grup juga boleh. Seperti itu ya. Jangan malu-malu. Ya, Bu. Selanjutnya Ibu akan memberikan lembar refleksinya. Hanya ada beberapa pertanyaan Yang banyak. untuk merefleksikan pembelajaran hari ini yang Ibu lakukan seperti itu. Ada beberapa pertanyaan. Baiklah. Sebelum menutup pelajaran hari ini, silahkan ditutup dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Silakan, Roni, pimpin doanya ya. Apa, Bu? Pimpin doa. Bunda. Sebelum keluar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Pelajaran hari ini jangan lupa untuk anak-anak mengumpulkan tugasnya ya. Assalamualaikum. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tentang unsur pembangun cerita pendek. Unsur. Sudah tadi ulas. Dan kita akan memperdalami unsur pembangun dalam cerita pendek dalam pertemuan selanjutnya. Minggu depan berarti. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu pembelajaran itu. Assalamualaikum. Ya, Bu. Protokol kesehatan, jangan lupa jaga kesehatan. Bu, jangan lupa. Jangan lupa jika keluar rumah memakai masker.
Seperti itu, terima kasih anak-anak atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum wabarakatuh. Sama-sama, Bu. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PLK 2020 tetap jawara, selalu berkarya.